jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan film Inside Out, ada baiknya saya menjelaskan dulu tentang definisi emosi. Apa itu emosi? Emosi merupakan suatu dorongan untuk bertindak yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini merupakan reaksi terhadap suatu stimulus yang kita tangkap. Nah, emosi ini teman-teman bisa bersifat negatif ataupun positif loh. Jadi teman-teman, di film Inside Out ini ada 5 aspek yang mempengaruhi perubahan emosi Riley. Yang pertama itu ada perubahan fisik atau sering kita sebut pubertas. Yang kedua ada perubahan keluarga, terutama pada orang tua Riley. Yang ketiga, perubahan hubungan dengan teman. Yang keempat, perubahan hubungan lingkungan sekitar atau perubahan lingkungan. Lalu yang kelima ada perkembangan usia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Pesta Kristina, mahasiswa psikologi Universitas Medan Area. Ada pepatah yang bilang, jangan mengambil keputusan di saat marah dan jangan memberi janji di saat senang. Nah, kali ini pembahasannya cukup unik nih teman-teman, terkait dengan salah satu film animasi hasil produksi dari Pixar Animation Studios dan Walt Disney Pictures. Nah, ini merupakan salah satu film animasi terbaik menurut saya karena ini merupakan salah satu film animasi yang menggambarkan terkait bagaimana sih emosi bisa terjadi terhadap salah satu anak yang masih terbilang muda umurnya. Apalagi kalau bukan film dengan judul Inside Out. Inside Out merupakan film yang disutradarai oleh Pete Docter. Nah, awal mulanya ia mengembangkan film ini tuh terinspirasi karena anaknya yang masih kecil mengalami perubahan emosi sehingga ia berusaha untuk mencari tahu nih bagaimana sih perkembangan emosi dari umur anaknya balita hingga masa pubertas. Dalam film ini itu teman-teman bisa melihat ya ada 5 jenis emosi di dalamnya. Yang pertama itu adalah joy, sadness, kemudian ada fear, disgust, dan yang terakhir itu adalah anger. Jadi, di film Inside Out ini akan menceritakan tentang masa transisinya Riley. Riley ini adalah tokoh utamanya dari masa anak-anaknya sampai masa remaja. Dan di film ini kita akan diperkenalkan dengan isi kepalanya Riley atau emosi-emosi yang membentuk kepribadian Riley. Nah, emosi pertama yang aku pengen bahas adalah joy. Joy adalah rasa senang. Jadi dari Riley ini lahir, dia itu udah punya emosi yang namanya joy atau happiness atau rasa senang. Jadi emosi-emosi yang bahagia saat Riley ini yang diceritakan dalam film ini bermain hoki, bermain bersama keluarganya, teman-temannya, ini akan menjadi tanggung jawab atau kontrolnya si joy atau happiness ini. Salah satu hal yang menarik dari film Inside Out ini bahwa diceritakan bahwa emosi-emosi ini nanti akan dibentuk menjadi bola-bola, kayak bola-bola ingatan memori gitu. Dan karena joy itu adalah bagian dari kesenangan, dia adalah pengontrol dari emosi si Riley ini. Nah, emosi kedua yang pengen aku jelasin adalah emosinya anger atau pemarah. Jadi saat Riley menghadapi masalah-masalah itu dan dia marah, nah perannya si Anger ada di sini. Dia itu marah untuk mengekspresikan ketidaksukaannya gitu. Ada di beberapa scene di film Inside Out ini yang memperlihatkan bahwa Riley itu sedang marah gitu, amarahnya. Dan kalau dia marah, maka bola-bola memori warna merah akan muncul. Dan emosi terakhir yang pengen aku bahas nih adalah si sadness. Sadness ini adalah lambangnya kesedihan. Jadi waktu Riley pindah dari Minnesota ke San Francisco, ada beberapa hal nih yang gak sesuai dengan ekspektasi dia. Pertama, dari rumah yang jauh dari ekspektasi dia di Minnesota.
Minnesota tadi. Jadi waktu dia pindah, dia berekspektasi bahwa rumahnya itu akan menjadi sesuatu yang indah bagi dia. Nah, tapi ternyata rumahnya itu nggak sesuai ekspektasi. Jadi sadness ini akan mengekspresikan diri dengan kesedihan. Dan bola dari sadness adalah warna biru. Anger itu ada fungsinya juga. Jadi dia itu membantu Riley dan melindungi Riley untuk menjadi pemain hoki yang terbaik. Aku saranin teman-teman buat nonton film Inside Out untuk melihat scene-scene emosi yang muncul. Nah, aku mau jelasin tentang si sadness. Sadness ini kan, jadi dia ini pada saat pindah dia merasa sedih nih, dan dia merasa bahwa dia itu melakukan kesalahan terus, dan si Joy sebagai pengontrol emosinya gitu, yang dia itu mengontrol bola-bola memori tadi. Jadi si Joy kan mengontrol bola-bola memori, dan ada memori inti. Memori inti ini akan membentuk pulau-pulau. Jadi dia ada pas Riley kecil, dia bermain hoki, dan pemain hoki pertamanya ini menjadi salah satu bola inti, bola bahagia. Nah, dia itu akan membentuk pulau hoki gitu. Dan sadness ini tanpa sengaja gitu, dia akan menyentuh bola inti atau inti core-nya nih dari si emosi, dan hampir aja udah mau warna gitu. Tapi untung ada Joy yang menyelamatkan gitu. Jadi begitu juga dengan kita manusia. Kita itu punya emosi-emosi yang muncul seiring dengan situasi yang ada gitu. Pada saat kita senang, maka itu adalah namanya joy. Pada saat kita sedih, kita akan merasa sedih, itu adalah sadness. Dan saat kita marah, itu adalah anger atau kemarahan. Nah, lambang-lambang itu sendiri sangat sesuai ya diceritakan, dimana perjalanan Riley dengan teman fantasinya ada si Bimbong gitu. Dan perjalanan ini akan berakhir di sini. Untuk dua emosi lain akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadila Fauza. Kalian bisa manggil aku Dila. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Kali ini aku akan membahas dua karakter dalam film Inside Out. Yang pertama adalah Disgust dan yang kedua adalah Fear. Sometimes life gets a little dirty. That's when disgust takes over. This is Disgust. Whether advising on your social life or on life's little messes, Disgust is there to, well, hold on. Oke, yang pertama adalah disgust. Nah, disgust ini merupakan salah satu emosi dalam film Inside Out yang berwarna hijau. Nih, kalian bisa lihat nih, dia berwarna hijau. Dan karakternya di sini adalah sebagai emosi jijik dari seorang Riley. Karakter disgust ini karena dia warna hijau identik dengan yang berbau sensitif terkait dengan pemilihan. Nah, pemilihan yang bagaimana sih gitu kan. Nah, disgust ini dianggap sebagai salah satu karakter yang memiliki selera yang tinggi. Nah, jadi pada disgust ini dia memiliki kontrol penuh terkait dengan pemilihan makanan, pemilihan standar kecantikan gitu. Unexpected is staring you in the face. Fear is there to keep you safe. With speed and wisdom, Fear assesses the situation and settles your nerves in his own special way. He's got this. Thank you, Fear. Get to know all your... Oke, emosi yang kedua adalah Fear. Fear merupakan salah satu karakter yang diidentikan dengan emosi takut. Namun pada karakter ini dia lebih mengedepankan rasa aman terkait dengan kepribadian si Riley. Jadi rasa fear ini itu mengontrol Riley untuk terus merasa aman atau terus menghindari suatu permasalahan yang